Kapan waktu yang tepat optimasi video YouTube? Nah, jumpa lagi di channel Gendrux. Kita akan bahas jawaban dari pertanyaan itu ya. Kapan waktu yang tepat untuk optimasi video YouTube? Jadi ini seringkali pertanyaan seperti ini pasti terlintas ya di benak teman-teman, terutama YouTuber pemula. Kapan sih waktu optimasi yang tepat gitu loh? Padahal kan misalnya habis publish video terus kapan optimasinya, itu pasti bingung. Nah, jawabannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah segera setelah publish teman-teman bisa optimasi video itu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman punya waktu untuk memperbaiki atau optimasi video itu. Jadi ada dua ya teman-teman itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih segera setelah publish kalau video itu tidak menunjukkan kinerja bagus harus segera dioptimasi? Ya, simpel ya teman-teman. Yang pertama bahwa kita harus ngerti kalau Google, dalam hal ini YouTube ya, itu akan meranking video kita. Jadi akan mengindeks video kita, kemudian meranking di sistem pencariannya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang mencari informasi tertentu, misalnya cara berternak sapi gitu yang menghasilkan ratusan juta gitu, kemudian video teman-teman ada keywordnya misalnya di meta tag atau di deskripsi atau di judul, maka akan muncul ketika orang mengetikkan tentang bagaimana cara berternak sapi yang bisa menghasilkan untung besar, kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika teman-teman itu misalnya tadi tentang berternak sapi yang menghasilkan untung ratusan juta, ketika keywordnya itu tidak ada padahal videonya sudah dipublish dan teman-teman tidak melakukan optimasi atau tidak menambahkan, maka teman-teman akan berpeluang untuk kehilangan viewer ya, kehilangan klik atau kehilangan penonton. Jadi orang yang mungkin akan menonton itu akan hilang ya teman-teman, tidak akan menonton videonya teman-teman, malah akan nonton video yang lain seperti itu. Nah, maka dari itu perlu dilakukan optimasi akan pencarian dan peringkat ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya tambahkan meta tag-nya yang sesuai, karena tadi waktu publish itu buru-buru ya gitu ya, setelah publish kemudian ditambahkan, maka itu akan menaikkan persentase video teman-teman ditemukan di mesin pencarian. Ini berlaku untuk video yang tentu saja untuk video yang terutama channel pemula ya. Jadi video-video misalnya kayak tutorial atau petunjuk, panduan gitu, kemudian bukan vlog ya, tapi vlog juga bisa masuk ya, misalnya pengalaman menginap di Bandara Yogyakarta International Airport gitu selama semalam gitu. Mungkin kalau teman-teman masukkan videonya, masukkan kata kuncinya, mungkin juga ketika mungkin ada orang dari Australia gitu pengen tahu apakah ada orang yang pernah punya pengalaman menginap di Bandara Yogyakarta International Airport, mungkin video itu akan muncul. Jadi penting sekali untuk optimasi video setelah video dipublish ya teman-teman. Kalau videonya belum teroptimasi, kalau meta tag-nya belum lengkap, kalau deskripsinya belum oke, kayak gitu, itu penting sekali. Nah, optimasi juga akan menaikkan klik dan tampilan ya. Jadi misalnya di deskripsi itu memuat tentang mobil ya, mobil misalnya Mini Cooper, mobil Jerman keluaran terbaru, Mini Cooper seri S misalnya, 5 pintu. Nah, teman-teman muat itu, tapi teman-teman hanya membahas misalnya tentang interior. Kebetulan nih ada vlognya Ridwan Hanif nih yang membahas misal mengenai Mini Cooper. Mungkin karena ada keyword, dia sebenarnya melihat videonya Ridwan Hanif, kemudian karena
ada keterkaitan dengan video teman-teman, mungkin video teman-teman bakalan direkomendasikan untuk penonton tersebut yang khusus yang sedang mencari Mini Cooper. Jadi akan menaikkan tampilan video teman-teman. Kemudian juga menaikkan klik ya, menaikkan klik, potensi klik di video yang teman-teman publish. Lalu teman-teman juga harus optimasi tuh. Jadi misalnya yang ketiga nih, optimasi untuk menaikkan interaksi ya, dan penampilan video. Jadi kan ada tuh yang namanya anotasi ya, kemudian kartu atau card. Itu kan muncul setiap beberapa, teman-teman bisa taruh gitu ya. Jadi itu anotasi itu bakalan muncul. Jadi kemudian kartu kecil ya di atas ya. Misalnya nih di video ini nih bakalan ada kartu kecil nih di sini. Video-video yang membahas tentang YouTube ya di channel Gendro ini. Kayak gitu. Jadi kemudian ada juga video akhir ya teman-teman. Jadi di video akhir itu kan misalnya nih teman-teman selesai nonton video tentang kapan waktu yang tepat optimasi video YouTube ini. Nah ini setelah selesai ini nanti teman-teman pasti akan melihat tuh video yang disarankan oleh channel ini. Video apa sih ya? Itu teman-teman harus taruh ya. Kalau misalnya teman-teman buru-buru publish kemudian belum menaruh itu ya silahkan gitu loh. Silahkan segera ditambahkan supaya potensi orang melihat itu lebih besar, potensi orang melakukan klik ditampilkannya itu lebih besar dan segera bisa diklik oleh mungkin orang yang akan menonton kayak gitu. Jadi kapan waktu yang tepat untuk optimasi itu ya setelah dipublish. Oh iya, satu lagi, ketika teman-teman sudah melakukan optimasi meta tag, kemudian deskripsi, judul, lalu menempatkan video di kartu, di card, kemudian di akhir video ada akhir videonya sudah teman-teman cantumkan juga, tambahkan. Teman-teman juga harus melihat analitik ya, analitik video. Jadi karena di analitik ini akan ditampilkan data bagaimana penonton nih melihat video teman-teman, apakah dia akan kabur di menit keberapa gitu. Misalnya nih di channel Gendro ini ya, kalau teman-teman lihat di video pertama itu analitiknya tak lihat analitiknya kecil karena baru pertama, nah setelah pertengahan tuh kecil, kemudian audionya tak perbaiki, waktu tontonnya semakin naik. Nah di video terakhir sebelum video ini yang membahas tentang apa ya kemarin ya, tentang cara efektif menyampaikan informasi dalam video, itu waktu tontonnya naik, rata-rata waktu tontonnya naik. Nah kenapa? Karena audionya tak perbaiki jadi lebih jelas, kemudian gambarnya juga tak perbaiki, ngambil cahaya yang lebih baik gitu loh. Nah ini kan juga cahayanya tak bikin lebih baik ya teman-teman. Misalnya teman-teman bisa ngambil video untuk cahaya yang lebih baik misalnya di siang hari gitu, atau di sore hari gitu juga, atau pagi hari juga bagus. Nah seperti itu. Jadi lihat data, bagaimana sih kebiasaannya penonton itu gitu. Jadi dengan melihat analitik kita bisa ngerti ya, Kemudian ya kita intinya perbaiki terus. Teman-teman sebagai pemula harus melakukan perbaiki terus ya. Insya Allah nanti channelnya bakalan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya itu kan semua yang kita harapkan kan seperti itu ya. Ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, kira-kira menurut teman-teman setuju nggak nih? Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk optimasi video YouTube? Nanti silahkan berikan komentar ya. Kira-kira kapan? Misalnya, oh nanti besoknya gitu sore boleh. Atau misalnya hari berikutnya boleh. Jadi silahkan nanti
diberikan komentarnya ya. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh juga silahkan berikan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Tak doakan juga teman-teman bisa, ya pemula yang menonton video ini bisa segera memonetize channelnya ya, channelnya segera berkembang, videonya semakin baik, semakin bagus, dan bermanfaat buat banyak orang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya di channel Gendruk.